Saudara, ini sungguh indah. Saya ingin baca lagi ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kenapa selama hidup Tuhan Yesus gak pernah memaksa orang? Kalau dia memaksa, maka Yudas sudah lama keluar dari jadi murid. Kalau dia memaksa, Thomas sudah lama gak akan tahan jadi murid. Dia tahu. Kenapa dia diam saja? Karena dia ingin menjadi contoh dan menjadi teladan. Maka itu kalau kehidupan kita berani seperti ini, saudara, semua orang yang di sekitar kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Bagian yang terakhir, kita akan lihat dari cara hidup Paulus. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya ingin semua kita baca bersama-sama, tapi perlahan-lahan sambil merenungkan perkata. Ambil keputusan yang tegas mulai hari ini dalam hidup kita. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti 1, apanya? Ajaranku. 2, cara hidupku. 3, pendirianku. 4, imanku. 5, kesabaranku. 6, kasihku. 7, ketekunanku. Garis bawahi dari 7 hal ini. Saudara, kalau semua kita bisa hidup seperti ini, maka dalam persahabatan semua orang tanpa ragu-ragu lagi pasti akan mencontoh kita masing-masing. Coba renungkan, iya atau tidak? Beri contoh. Kita bersyukur kepada Bapa di surga karena hukum-hukum firman Tuhan ini menjelaskan anak-anak itu peniru, manusia itu makhluk peniru. Maka itu dari anak-anak dari kecil mereka bisa lihat cara hidup kita seperti apa. Untuk apa saja dalam hidup ini, mari kita jadi teladan. Dan makin banyak kita punya sahabat, dengan sendirinya makin banyak orang kita pengaruhi dalam hidup ini. Makin banyak orang kita bisa pengaruhi dalam hidup ini. Saudara, betapa indahnya kalau itu terjadi dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Maka banyak orang akan tertarik melihat Yesus yang hidup di dalam kita, karena dia adalah teladan kita. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Mulai hari ini semua kita harus berani berkata seperti ini. Kalau saudara menemukan dalam diri saudara belum berani ngomong seperti ini, maka kita harus memaksa diri kita. Saya ulangi lagi. Mulai hari ini semua kita harus berani hidup seperti ayat ini. Tapi kalau ada di antara kita belum berani, berarti kita harus memaksa diri untuk sampai ke situ. Ayo baca sama-sama 1 Korintus 11 ayat 1. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus Kristus. Dalam hati saudara jawab, siapa yang belum berani ngomong seperti ini kepada sahabat-sahabatnya? Dalam hati saja. Kalau ada yang belum berani, mari kita paksa diri kita mulai hari ini. Beri waktu, mulai kecil-kecil dulu. Dalam hal apa kita memberi contoh? Saudara, dari awal Roh Kudus ngajar saya, ternyata ukurannya selalu dimulai dengan uang. Lagi sekali, untuk apa saja ternyata dimulai dengan uang. Kalau tadi kita belajar, setan itu nggak akan bisa bekerja kalau dia ketemu orang hidup tapi tidak egois. Setan pasti tidak bisa bekerja. Nah, ternyata sikap dan sifat egois itu selalu dilihat dari cara orang itu menggunakan uang. Begitu orang itu egois,
maka yang kelihatan pertama kali dia pasti pelit. Jawab iya atau tidak? Orang egois tidak bisa dilihat dari hal yang lain dulu sebelum dari uangnya dulu. Betul? Nah, maka itu ukurannya. Kapan kita bisa berkata kepada sahabat-sahabat kita, ikuti aku seperti aku mengikuti Yesus. Terjemahan lama bagus. Saya hafal betul terjemahan lama ayat ini. Ikuti teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ikuti. Dia menggunakan kata itu. Dalam hal apa? Kita akan menyatakan kepada sahabat-sahabat kita dalam hal tidak egois dalam hal keuangan. Tadi pagi di hadapan anak-anak SMP, anak-anak SMA dalam ibadah pagi saya sampaikan ini. Binatang itu sadar bahwa Tuhan ciptakan mereka itu enggak cuma untuk hidup, makan, lalu beranak. Tidak, binatang itu diciptakan dengan sadar supaya mereka dimakan binatang yang lain. Betul nggak? Coba saudara pernah bayangkan nggak itu? Maka itu nggak pernah ketemu kuburan binatang. Karena mereka nggak perlu dikubur sebab dimakan yang lain. Dan mereka tahu, saudara, seperti itu yang Tuhan inginkan. Saya berkata kepada anak-anak SMP SMA tadi pagi, yayasan ini bisa jadi seperti ini karena ada pengorbanan, ada yang mau berkorban. Para donatur berkorban, semua tenaga guru pengurusan berkorban, semuanya berkorban. Kalau nggak ada pengorbanan, nggak mungkin ada sekolah atau model pendidikan yang seperti seorang sahabat itu berkorban untuk yang lain. Maka itu mari kita belajar hidup. Kemarin siang saya ketemu seseorang, saya lihat dia punya motor baru. Wah, selamat ya, motor baru. Saya senyum, enggak. Yang beli bukan kami, yang beli babi. Saya bingung, maksudnya? Saya nggak nangkep dia ngomong begitu. Saya jual 5 babi, terus dapat motor. Oh, yang beli babi itu begitu. Oke, bayangkan, babi aja bisa berkorban. Ingat, kalau mereka berkorban, itu mati loh saudara. Luar biasa. Jadi saya nggak nyambung dia bilang yang beli babi. Maksudnya saya nggak tahu. Saya nggak nyambung kok dia pernah ternak babi. Itu contoh yang luar biasa. Ada yang berkorban sampai mati. Ingat Pak Ido pernah ngomong beberapa tahun yang lalu, kalau Natal anjing itu korbannya luar biasa. Sahabat saudara, kata itulah sahabat. Maka itu orang yang egois pasti sedikit sahabatnya. Betul, pasti sedikit sahabatnya. Karena apa? Kalau dia milih teman, kalau dia mau bersahabat dia milih-milih dulu. Kalau dia tahu orang itu suka minta, dia nggak mau bersahabat dengan orang itu. Karena dia egois. Inilah kasih. Kalau kita mau menyatakan itu, indah sekali. Ayat terakhir 1 Korintus 13. Loh kok kenapa Tabenson tertawa dulu? Saya bilang kan bagian terakhir bukan ayat terakhir. Berarti saya nggak dengar baik-baik saya ngomong tadi. Kalau saya bilang ayat terakhir, nah itu terakhir betul. Kalau masih bagian terakhir belum ada ayat, jangan. Oke, ini ayat yang terakhir 1 Korintus pasal 13. Coba suami istri, kalau kita mau pakai ini pun, wah, pernikahan kita akan jadi indah juga. Ayat yang ke-7, kasih. Saya akan baca. Kasih itu bagaimana menutupi segala sesuatu. Maka itu tidak suka mengungkap, mengungkit, membuka yang jelek-jelek, tidak. Menutupi segala sesuatu. Kasih itu seperti itu. Yang kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Nah, kalau kita curiga, maka kita tidak akan punya kasih. Ya. Waktu tadi saya nunggu sesuatu, saya nggak tahu orang ini kenal beberapa di antara kita dari beberapa daerah.
Lalu dia tanya gini kepada saya, waktu Pak Pendeta merekrut tim, dia bilang begitu,